Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Asril Hidayat. Kita akan mengabarkan tentang perkembangan seleksi ASN ya, P3K dan CPNS di tahun 2021. Ini tentang GTK honorer, GTK HNK 35+, di mana mereka ingin menuntut kepres PNS dari Presiden Jokowi. Sebelum kita masuk di berita, bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga dapat mendapatkan notifikasi pembaruan video dari kami. Terima kasih. Kita langsung masuk di pembahasan. Saya bawakan berita ini dari jbnn.com. Jokowi 2 kali terbitkan kepres pengangkatan PNS, guru dan tendik honorer juga pingin. Ini terbit hari Kamis 15 April 2021. Gambarnya adalah gambar dari pengurus GTK HNK 35+, guru tenaga kependidikan honorer non kategori 35+. Jadi organisasi ini adalah organisasi yang berisikan guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori yang berumur 35 tahun ke atas ya. Ini menyerahkan dokumen kepada DPR RI terkait aspirasi agar Presiden menerbitkan kepres pengangkatan mereka menjadi PNS. Foto bersumber dari dokumentasi GTK HNK 35+. Nah, jpnn.com Jakarta, Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer non kategori usia 35 tahun ke atas, GTK HNK 35+ Provinsi Jawa Barat, Sigit Purwonugroho menyarankan pemerintah untuk tidak memaksakan diri merekrut 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK pada tahun 2021. Pasalnya, Pemda enggan mengajukan usulan formasi kebutuhan PPPK karena ketidakpastian pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK. Ini adalah statement dari Ketua GTK HNK 35+ Provinsi Jawa Barat ya, Sigit Purwonugroho. Kemudian masih dari Ketua GTK HNK 35+ Jawa Barat ya, mau tunggu usulan Pemda sampai 1 juta sampai kapan? Ini adalah pertanyaan beliau. Pemerintah sudah menyampaikan formasinya. Sampai saat ini belum mencapai 600.000, kata Sigit kepada jpnn.com Kamis 15 April. Nah, di sisi lain lanjutnya, kekurangan guru dan tenaga kependidikan tendik makin besar. Bahkan bila dikatakan Indonesia sudah dalam status darurat guru dan tendik. Ini hampir sama ya seperti yang dikemukakan oleh baik dari BKN ataupun Kemenpar RB tentang kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini memang kekurangan guru, tendik, PNS itu semakin besar ya, karena beberapa tahun ke belakang itu terjadi purna tugas atau pensiun secara besar-besaran, akan tetapi perekrutan ASN itu tidak memadai. Nah, kekosongan itu diisi oleh guru dan tendik usia 35 tahun ke atas dari sekolah-sekolah negeri semua jenjang. Sejatinya, kata Sigit, mereka berharap pemerintah pusat itu bisa memaksimalkan kuota 1 juta guru PPPK, namun kenyataannya GTK HNK 35+ masih dipersulit. Maka dari itu kami tetap akan menuntut kepres PNS, tegasnya. Nah, hashtag kepres PNS tanpa tes ini juga di media sosial ya, itu booming ya, karena memang GTK HNK 35+ ini hampir ada di setiap provinsi ya, sudah ada, kemudian dengan jumlah yang cukup banyak anggotanya. Kemudian akhir-akhir ini juga mereka GTK HNK 35+ juga mengumpulkan guru-guru agama ya, guru-guru agama dan juga tendik seperti itu. Maka dari itu, ini tadi sudah ya. Nah, dia lantas membandingkan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang tercatat 2 kali menerbitkan kepres tentang pengangkatan menjadi PNS. Ini juga yang menjadi sedikit apa ya, yang memicu dari GTK HNK 35+, karena Presiden Jokowi itu juga sudah pernah mengeluarkan
Kepres tanpa tes seperti itu. Nah, di antara Kepres nomor 25 diantaranya adalah Kepres nomor 25 tahun 2018 tentang pengangkatan bidan PTT menjadi PNS. Kemudian Kepres nomor 17 tahun 2019 yang melonggarkan batas usia pelamar CPNS menjadi 40 tahun. Namun ketentuan ini khusus untuk pelamar CPNS formasi dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen peneliti, dan perekayasa. Ini adalah dua di antaranya ya. Yang pertama adalah pengangkatan dari PTT menjadi PNS. Yang kedua itu yang nomor 25 ya tahun 2018. Tahun berikutnya nomor 17 tahun 2019 ini melonggarkan pelamar CPNS ya menjadi 40, tapi khusus formasi ini ya. Dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa. Menurut Sigit, yang menjadi landasan yuridis terbitnya dua Kepres tersebut salah satunya adalah pasal 23 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017, yaitu Presiden berwenang menetapkan jabatan tertentu yang pelamarnya boleh berusia di atas 35 tahun sebagai pengecualian dari persyaratan umum pelamar PNS paling tinggi 35 tahun. Ini dasarnya menurut Sigit ya. Nah, ketika HNK 35+ menuntut supaya permasalahan guru dan tendik honorer serta kekurangan ASN, guru dan tendik bisa segera diselesaikan melalui Kepres pengangkatan honorer menjadi PNS dengan mempertimbangkan masa pengabdian sebagai GTK honorer. Anggaran 20% untuk pendidikan dari APBN bisa dimaksimalkan agar tercipta keadilan serta kesejahteraan yang merata, pungkasnya. Memang ya ini cukup menuai polemik ya tentang pengangkatan honorer ini. Tentang masalah honorer ini memang sudah berlarut-larut dan memang belum bisa terselesaikan secara tuntas ya oleh pemerintah. Nah, kemarin dari pernyataan Menpan RB ya dikatakan bahwa honorer itu nanti akan dibatasi sampai tahun 2023 ya. Jadi mereka itu mengikuti seleksi CPNS kalau misalkan memenuhi syarat, kalau tidak PPPK sampai 3 kali seperti itu di tahun 2021, kemudian tahun 2022 sampai tahun 2023. Nah, misalkan dia tidak lolos, maka dia menjadi pemerintah, maksud saya adalah pegawai Pemda dengan gaji UMK atau UMR ya, seperti itu. Nah, ini juga menuai polemik. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, apakah diberhentikan dengan diberikan upah atau seperti apa? Ini pun perlu terobosan dan koordinasi antara kementerian dan lembaga yang berwenang di situ untuk memutuskan bagaimana untuk menuntaskan permasalahan honorer ini ya. Nah, sekian informasi dari kami tentang tuntutan dari GTK honorer GTK HNK 35+ yang menuntut Kepres PNS tanpa tes dari Presiden Joko Widodo. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.